Dan disitulah saya ngerasa bahwa orang-orang yang bersekolah atau berkuliah di DKV itu menurut saya orang-orang yang luar biasa sih, karena mereka belajar lebih banyak daripada orang-orang di jurusan lain, Pak. Menurut saya itu sebenarnya orang-orang DKV itu yang berkuliah di sana itu yang majority bilang bahwa oh kuliah DKV itu kita menghindari matematika gitu. Iya, Wah Arab dari seniman apa wah kuliah DKV gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang yang masuk ke perkuliahan yang sangat kompleks gitu. Sangat kompleks dan itu justru tantangannya gitu. Menurut saya di situ. Bahwa era ke depan itu ada yang namanya gig economy, Pak. Gig economy itu di mana perusahaan-perusahaan besar itu sudah nggak mau cari lagi yang namanya karyawan full time. Karena apa? Karena internet. Oh, Jadi orang-orang yang dulu kita harus bayar mereka full time, harus datang ke kantor, sekarang ini sudah mulai digantikan dengan siapa? Freelancer. Mental itu yang nanti akan menentukan teman-teman DKV itu akan ada di posisi mana. Nah kalau ini nggak dibangun dari sekarang, ini bisa nanti jangan-jangan teman-teman DKV ini kuliah DKV tapi tidak kerja jadi desainer. Karena persaingan yang berat itu yang menarik bahwa perjalanan saya di DKV itu sama juga mungkin dengan teman-teman yang lain gitu, merasa bahwa aduh saya bisa makan dan gitu nggak ya dari desain gitu. oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Pitakon. Nah, kali ini ada tamu spesial yang akan kita hadirkan dalam bincang-bincang santai ini. Dia ini udah menjadi idola bagi kaum milenial ya, terutama kaum Hawa ya kan. Wah, wajahnya ya kan udah tidak bisa disangsikan lagi. Korea banget ya kan. Ini lagi digandrungi ini dengan para penggemar drama Korea. Tapi yang kita bahas justru bukan penampilannya, tapi bagaimana kiprahnya dia. Dan orang ini adalah orang DKV, desain komunikasi visual. Dan kelihatannya cara pola pikirnya itu lebih DKV banget dibandingkan drama Koreanya ya kan. Oke, kita langsung aja kulik dalam ngobrol santai Pitakon ini. Bagaimana sih Mas Adi IP, Adi Nugroha, Adi Nugraha, tapi lebih beken dikenal sebagai Adi IP. Nah ini mungkin saya akan bahas dulu, kenapa jenenge kok IP? Ya, selamat siang Pak Fahmi. Ya. Thank you udah diundang di podcast Pitakon. Jadi sebenarnya ADIP itu penulisannya kan ADDI dan IPPE ya Pak. Itu sesuatu yang menurut saya temukan nggak sengaja dan itu mungkin panggilan kali ya Pak. Karena ternyata bahkan sebelum saya tahu namanya penulisan itu apa, itu saya sudah ketemu yang istilah IP itu dan ternyata itu adalah ambigram gitu kalau di istilah tipografi ya. Jadi ceritanya waktu saya SMA itu saya males menjahit bed nama Pak. Jadi tulisan ADD itu ditulis dengan huruf kecil semua. Satu momen yang bed nama yang hanya saya double tip itu kebalik gitu. Terus muncullah nama IPPE gitu. Nah makanya jadilah si ADIP itu. Jadi itu mau dibolak-balik akan terbaca sama. Oh gitu. Iya gitu dan itu saya nggak sadari bahwa itu ternyata adalah sebuah ambigram gitu dan mungkin itu panggilan saya untuk berkarir di dunia DKV justru. Kayak gitu sih Pak. Ya ini menarik juga. Jadi dari dia menyusun namanya aja udah DKV banget. Oke, Mas Adi IP ini saya mengenal Mas Adi IP ini sangat-sangat digandrungi ya. Ini jadi primadona teman-teman kreatif ya atau teman-teman DKV sendiri. Mas Adi IP mungkin bisa diceritakan backgroundnya mahasiswa DKV ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan DKV ki opo jangan-jangan? Ya, sebelum sampai ke sana mungkin saya cerita sedikit ya Pak. Awal mula saya masuk dan kenapa sih memilih DKV ketimbang yang lain gitu kan. Jadi sebenarnya saya itu dari SMA bahkan dari SMP ya emang senang dengan dunia kreatif gitu. Dari bermusik kemudian dari berkarya gitu kan sampai di titik saya mengenal aplikasi
desain pertama itu Microsoft Paint, Pak. Hmm. Bawaan dari Windows itu. Nah, di situ saya mencoba, karena waktu saya SMA itu di tahun-tahun 2007-2008, waktu itu masih rame-ramenya graffiti, saya nyoba bikin tulisan bergaya graffiti gitu. Sampai ke SMA, waktu itu uang saku saya nggak banyak, tapi kebutuhan jajan itu sudah mulai ada gitu kan. Pada akhirnya saya berpikir, bisa ngapain ya di SMA ini, yang bisa ngebantu saya jajan gitu pada waktu itu, karena ya alhamdulillah orang rumah juga sudah cukup, jadi saya gimana caranya mencukupi uang tambahan saya. Waktu itu saya jualan stiker helm, Pak. Jadi saya sekolah di SMA 5, Semarang ya? Ya, Semarang. Terus kemudian teman-teman saya tuh kebetulan ya orang-orang yang punya duit juga gitu. Terus saya ngecoba bikin desain-desain stiker tulisan SMA 5 dengan teknik yang seadanya banget. Waktu itu tahun 2010-an lah. Tekniknya apa itu? Cutting ya? Waktu itu sablon, Pak. Sablon? Waktu itu udah sablon? Iya, udah sablon, tapi maksudnya pengerjaannya tuh, Pak. Pengerjaannya tuh tidak desain-desain banget ya, yang penting kebaca tulisan SMA 5 gitu. Dan waktu itu saya modalnya hanya Rp400. Saya jual 2.000 sampai 3.000 tuh ke orang-orang mau gitu kan. Ini saya yang berhasil ngebodohin teman-teman apa gimana nih gitu kan, atau jangan-jangan desain ini memang menjadi sebuah kebutuhan. Nah, dari situlah satu alasan saya. Terus kemudian alasan kedua saya pernah naik motor gitu iseng di jalan Mataram, kanan kiri itu saya lihat banyak banget neon box toko itu yang semrawut, Pak. Itu SMA ya? Itu SMA, Pak. Mau masuk, mau menjelang kelulusan. Terus saya ngerasa, bisa nggak sih saya melakukan sesuatu untuk ini gitu. Jadi sebenarnya panggilan itu tuh sudah ada sejak dari dulu gitu. Sampai akhirnya saya nggak mikirin SNMPTN, saya nggak mikirin apa-apa. Saya cuman punya piagam voli waktu itu, karena saya di SMA main voli juga. Saya langsung masukin ke PMDK di Udinus gitu, dan langsung keterima sebelum teman-teman yang lain buka pendaftaran gitu kan. Saya keterima, terus mulailah perjalanan DKV saya gitu. Dan disitulah saya ngerasa bahwa orang-orang yang bersekolah atau berkuliah di DKV itu menurut saya orang-orang yang luar biasa sih, karena mereka belajar lebih banyak daripada orang-orang di jurusan lain, Pak. Menurut saya itu. Nah, lebih banyaknya apa? Jelas ya, seni pasti. Kemudian kalau kita pecah lagi, ada desain. Kemudian ada ekonomi, ada hukum, masalah haki gitu kan. Ya. Terus kemudian ada penulisan juga, kita nulis tagline dan lain sebagainya. Terus kemudian ada informatika, kita mengoperasikan komputer dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya orang-orang DKV juga ya. Gimana, Pak? Marketing juga gitu. Jadi sebenarnya orang-orang DKV itu yang berkuliah di sana itu, yang majority bilang bahwa kuliah DKV itu kita menghindari matematika gitu. Wah, Arab dari seniman apa, wah kuliah DKV gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang yang masuk ke perkuliahan yang sangat kompleks gitu. Sangat kompleks, dan itu justru tantangannya gitu. Menurut saya di situ sih. Kalau ngomongin DKV itu apa? Atau mungkin kamu sudah komitmen bahwa aku nih DKV ya aku tuh ngene, atau sudah punya gambaran sebelumnya, atau awalnya kamu belum punya gambaran, terus pokoknya aku masuk ke seni gitu kan. Iya. Saya justru sebenarnya selain dua alasan yang saya ceritain tadi, masuk DKV itu sebenarnya salah satu hal yang cukup menjadi pertimbangan saya, karena nggak ada matematikanya, Pak, sebenarnya. Oh no ya, menghindari matematika itu. Tapi ternyata perjalanannya seorang desainer pun harus bisa menghitung rate kerjanya gitu, jamnya gimana, harganya berapa. Ternyata ya ketemu matematika lagi. Tapi yang menarik bahwa perjalanan saya di DKV itu sama juga mungkin dengan teman-teman yang lain gitu, merasa bahwa aduh, saya bisa makan dan gitu nggak ya dari desain gitu. Iki mau yang menarik bahwa DKV itu harus bisa itu ya mengatur timeline waktu seperti itu. Betul. Nah, padahal selama ini itu kan teman-teman yang berkecimpung di dunia seni itu biasanya terkesan sakar PD. Ya. Aku ramut ini. Aku musik rambut, aku rada sensi atau apa. Nah, ini bagaimana kamu bisa dengan manajemen waktu yang bagus seperti itu? Aku nek tak delok dari penampilan aja ini terstruktur banget iki kan. Nah, itu mungkin bisa disampaikan, Mas. Itu kiat yang penting disampaikan untuk teman-teman
yang menyaksikan channel ini? Oke. Yang jelas sih semuanya proses ya Pak. Proses. Saya masuk DKV juga nggak langsung jadi mahasiswa yang rajin ngumpulin tugas. Nggak kayak gitu Pak. Jadi semua sama gitu. Bahkan banyak sekali mata kuliah yang saya ulang dan banyak sekali mata kuliah yang saya nggak lulus karena rasa males dan rasa mudi ketika bikin tugas gitu. Sampai kepada titik bahwa saya mesti sadar gitu sebagai orang yang masih kuliah dan menuju profesional ya. Ya ini yang mungkin nanti menjadi persoalan baru gitu karena kadang-kadang mahasiswa yang lagi kuliah itu tidak punya mindset di industri gitu. Jadi ini yang menurut saya waktu itu kemudian jadi ternyata di sini nih masalahnya gitu. Jadi kalau mindset industri itu dikaitkan dengan antara seni dan desain tadi itu perbedaannya adalah ya memang Pak, kita kalau berkesenian itu kan memang antara diri kita dan kalau misalkan konteksnya di kampus itu dengan dosen aja selesai gitu. Artinya sering yang selalu jadi miss itu kalau dosen nggak ngejar-ngejar kita atau kita nggak butuh nilai ya kita nggak akan kumpulin. Oke, tapi berbeda dengan kita ngomongin desain. Desain itu dibuat ketika ada yang pakai. Nah makanya ya ini bukan bermaksud untuk membeda-bedakan ya, tapi ada satu literatur yang saya baca bahwa kalau kita bikin sedang berkesenian, ya buatlah sesuai hati kita gitu. Walaupun itu orang nggak ngerti, tapi kalau kita puas itu hasil kesenian. Project idealis ya kan. Tapi ketika kita ngomong desain, seni yang diberikan atau dikerjakan untuk orang lain, itu yang namanya desain. Makanya sebenarnya ada jurusan DKV itu menurut saya salah satu terobosan yang luar biasa ya, karena kita tidak hanya membuat desain tapi mengkomunikasikan desain secara visual. Itu yang nggak banyak orang pahami gitu. Kadang-kadang banyak kita temui teman-teman itu kayak bikin doang tapi disuruh cerita kadang nggak bisa, atau bercerita mentoknya adalah idealismenya mereka sendiri gitu. Padahal yang ngomongin desain, ngomongin DKV itu ya bagaimana si pembuat ini harus bisa menceritakan desain itu ke audiens gitu kan. Nah itulah yang saya maknai sebagai pembeda antara desain dengan seni. Dan dua-duanya nggak salah. Ketika teman-teman pengen berkesenian silahkan berkesenian gitu. Ketika teman-teman pengen mendesain ya mendesain lah, seperti itu sih Pak. Harus dibedakan. Betul. Antara duanya itu ya. Jadi tetap panjenengan mengalami proses di mana menjadi seorang mahasiswa DKV pencari nilai ya. Iya betul. Dan hanya membatasi pada tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas selesai. Iya, tugas selesai. Belum mengeksplor lebih dalam. Betul. Jadi ini penting ya karena banyak yang akhirnya mencampur adukan antara desain atau berkesenian. Ya. Itu cukup menarik paparan dari Mas Adi ini, teman-teman bisa tercerahkan untuk pola pikirnya ya. Terus ini Mas Adi. Mas Adi itu angkatan berapa? Saya masuk Udinus DKV 2011 Pak. 2011. Ya kan cukup panjang sekali, Ya. 10 tahun sudah ya. Bisa nggak ini yang menarik Mas Adi IP ini selain konten kreator, dia lebih banyak menjadi narasumber ya atau pemateri ya. Saya sih nggak bisa mendeskripsikan itu Pak. Silakan teman-teman aja. Ya. Gitu. Karena nggak pernah membrandingkan diri saya apa sih. Karena ya saya paham ini praktisi, ini seorang praktisi. Ya. Ya. Kenapa saya paham itu karena kita sama-sama bareng gitu kan. Ya. Itu. Ya. Panjenengan itu sebagai praktisi. Ya kan? Lebih tentunya akan lebih paham tentang perkembangan mahasiswa DKV. Apalagi panjenengan produk 2011. Ya. Dengan saat ini 2021, 10 tahun sudah. Bisa nggak membedakan zaman dhisik iki DKV koyo ngene, Pak? Ya. Nah, perkembangannya sekarang itu seperti ini. Oke. Karena yang membedakan satu ya, perkembangan zaman itu tentunya saat ini lebih mudah untuk mencari literatur menggunakan di jejaring internet seperti itu. Dulu nggak begitu, ya dulu ada tapi kan nggak begitu banyak. Harusnya produk sekarang ini lebih bagus. Harusnya. Betul. Ya, harusnya. Nah, mungkin bisa dijawab nggak? Lebih bagus atau mungkin kurang seperti itu ya? Okay. Mungkin ini bisa untuk jadi pembelajaran. Oke. Menarik ya, tapi saya mau masuk dulu dari case ini Pak. Betul bahwa tadi Pak Fahmi menyinggung teknologi internet itu berpengaruh sekali terhadap
kalau saya bilang sih mental ya Pak, Mental. mental dari teman-teman. Karena waktu saya dari 2011 sampai 2014, 2015 saya sempat ke Jakarta Pak. 2011 sampai 2015. Ngapain ini Mas? Saya magang di satu agensi yang proyeknya itu beberapa kita ngerjain punyanya Google, kayak gitu. Nah, saya balik lagi ke tahun tadi 2011 sampai 2014 itu saya ngerasa bahwa di Semarang dan sekitarnya ya, karena saya nggak kemana-mana, terus apa namanya, saya ngerasa ketika waktu itu tuh internet tidak seperti sekarang. Dulu beli paket 100 megabyte aja itu 100.000 rupiah Pak. Sekarang 1.000 rupiah udah dapat 1 giga gitu. Betul. Dimana semua akses tuh dipermudah. Nah di tahun-tahun itu daya juang teman-teman DKV itu lebih tinggi. Daya juang dan tantangannya lebih tinggi. Kenapa? Karena kita cari literatur tuh harus offline Pak. Dulu ya? Dulu offline dalam artian kita mau internet ada gitu kan, tapi itu sangat boros buat kita. Itulah kenapa dulu generasi angkatan teman-teman di 2007 sampai 2011 masih sering jadi anak coffee shop, karena itu akses internet paling gampang dan mungkin ke warnet 1-2 kali gitu kan. Tapi lebih banyak kita lakukan dengan mendatangi pameran-pameran dan juga datang ke toko buku loak Pak. Untuk mencari, kamu jalani juga itu? Saya jalani Pak, saya sampai ke Jogja itu ke toko buku loak yang di dekatnya Museum Yogyakarta tuh, toko buku apa ya saya lupa, pasar buku gitu. Saya nyari yang namanya waktu itu majalah Konsep, majalah yang sekarang udah nggak ada, dia bubar di tahun 2011 atau 2012 saya lupa. Itu Konsep dan Baby Boys itu 2 majalah yang pada waktu itu majalahnya DKV banget. Jadi kita udah kenal sosok-sosok kreator di tahun 2011 tuh hanya melalui majalah itu gitu. Kita mau cari literatur tuh nggak banyak Pak, dan itu di sebenarnya internet bekas ya, dan itu bekas Pak, udah nggak ada yang baru majalahnya. Jadi kita lihat referensi desain itu kayak apa sih, referensi orang, pemikiran orang-orang pada masa itu tuh lewat apa sih, kita hanya lewat buku Pak. Nah itu yang membedakan daya juang dengan teman-teman sekarang. Sekarang lebih mudah, tapi nah ini plus minus juga. Waktu itu karena kita sering mengeksplorasi, malah jadi kadang-kadang kuliahnya keter gitu. Kita sering bikin diskusi, datang pameran dan lain sebagainya gitu kan. Kalau yang sekarang ini mungkin kuliah tertib ya, tapi just datang absen, tapi karyanya ketika ditanya poin-poin kritisnya tuh kurang. Karena apa ya? Karena dimudahkan, dapat cari literatur, apa yang dicari tidak diulik, terus tinggal di-plating ke karya aja. Dan makanya makin kesini banyak isu plagiarisme, banyak isu kok karyamu nggak bisa bicara sih, kok karyamu gini aja sih. Ya itu karena daya juang yang tidak setinggi dulu, karena semua zaman serba mudah gitu. Tapi ya kembali lagi, semua ada plus minusnya. Dengan zaman yang sudah mudah sekarang ini ya teman-teman jadi lebih mudah untuk mencari literatur dan juga pekerjaan freelance. Sedangkan dulu itu lebih sulit, tapi risetnya lebih dalam. Makanya hari ini saya punya usaha di sosial media agency juga. Nomor 1 yang saya tekankan ke teman-teman, diferensiasi kita adalah riset. Dan itu yang saya bedakan. Kalau desain itu relatif. Desain bukan soal bagus nggak bagus gitu, tapi soal tepat nggak tepat. Nah tepat nggak tepat dari mana? Dari riset. Nah itu salah satu yang saya bawa ketika dulu dari sering riset gitu, sering baca literatur dan lain sebagainya. Riset itu yang utama dilakukan, yes, ya kan? Betul. Sehingga tepat sasaran. Betul. Lu mau buat apapun ide kalian, kalau kalian risetnya buruk, cuma betul. Ya. Itu kenapa kan kalau kita di skripsi ya Pak, atau di pengumpulan tugas kan selalu yang ditanyain itu yang sulit ya, maksudnya proses nyelam kan di latar belakang masalah Pak. Nah itu justru menurut saya itu yang harus penting gitu, karena bentuk itu pasti akan mengikuti kalau latar belakang masalahnya udah jelas gitu. Mas, masa pandemi ini sendiri memungkinkan nggak untuk seorang DKV itu dijadikan sebuah trigger untuk mengembangkan kreativitasnya atau inovasinya ya kan? Karena saat ini tuh teman mahasiswa atau mungkin masyarakat pada umumnya lebih banyak menyalahkan situasi kondisi keadaan pandemi itu sendiri. Betul. Pandemi gini. Mau gini. Sebenarnya ada potensi ya? Ada potensi. Banyak ya? Banyak sekali Pak. Ya kalau ngomong-ngomong soal pandemi ya, sekali lagi
kita tuh salah satu diuntungkannya adalah karena teknologi itu sudah lebih maju dan lebih ya. mudah. Bayangkan Pak, kalau seandainya kita nih pandemi nih, terus nggak ada internet, meninggal stres kita Pak. 20 tahun yang lalu gitu Iya, ya. iya kan? Orang nggak bisa kumpul, nggak bisa Iya, iya, ketemu, ya kan? Mau ngapain di rumah? Mungkin TV nggak ada misalkan. Ah. Wah, banyak yang lebih banyak yang meninggal karena stres gitu kan. Nah sekarang ini sebenarnya apa namanya, dengan adanya WFH, dengan adanya kuliah di rumah, sebenarnya membuka ruang-ruang pengaturan waktu yang lebih fleksibel sebenarnya. Kayak kuliah itu kan kalau dulu kita datang ke kampus itu kan waktunya habis di jalan, habis menunggu kelas, habis di kampus gitu kan. Kalau sekarang ini jam udah pasti kan, jam kelas udah pasti, sisanya kita bisa menggunakan waktu-waktu itu untuk cari peluang. Dan jangan salah bahwa saya pernah baca satu artikel di sekitar tahun 18 sorry, bahwa era ke depan itu ada yang namanya gig economy Pak. Gig economy itu dimana perusahaan-perusahaan besar itu sudah nggak mau cari lagi yang namanya karyawan full time. Karena apa? Karena internet. Jadi orang-orang yang dulu kita harus bayar mereka full time, harus datang ke kantor, sekarang ini sudah mulai digantikan dengan siapa? Freelancer. Yang bisa diakses secara online, yang bisa didapatkan kapanpun dengan harga yang kita ngitungnya tuh price to perform. Kita bayar berapa, langsung dapat performnya. Kalau kadang-kadang kita hiring full time itu kan kita kadang nggak bisa ngukur. Ini price-nya nih sesuai dengan performnya dia nggak selama 1 bulan misalkan. Nah itu kan akan jadi lebih rumit. Berarti ini lebih persaingan nanti ke depan lebih kompetitif ya? Lebih kompetitif dan lebih personal. Kayak gitu, lebih kompetitif dan lebih personal. Dan kembali lagi Pak, mental itu yang nanti akan menentukan teman-teman DKV itu akan ada di posisi mana. Gitu. Nah kalau ini nggak dibangun dari sekarang, ini bisa nanti jangan-jangan teman-teman DKV ini kuliah DKV tapi tidak kerja jadi desainer karena persaingan yang berat itu. Dan kekhawatiran juga kan? Nah ini kekhawatiran juga gitu. Sedangkan yang menarik adalah negara-negara seperti India, kemudian India lah, yang udah menurut saya tuh perjalanannya luar biasa Pak. Orang-orang India tuh nggak banyak yang sekolah desain Pak. Gitu. Tapi mereka sekolah desain dari internet. Mereka ambil course-course di YouTube, course-course di online learning gitu. Dan mereka jadi salah satu kreator-kreator yang menyuplai desain terbanyak di seluruh dunia. Kayak gitu. Makanya banyak ekonom-ekonom yang bicara bahwa ancaman ekonomi terbesar di tahun-tahun yang akan datang itu bukan China, tapi orang-orang India. Mereka mentalnya daya saingnya itu dia terdidik oleh keadaan ya. Betul kayak gitu. Nah itu yang menurut saya teman-teman harus mulai khawatir sih. Gitu ya. Iya kalau nggak sadar sekarang ya ke depan ya we don't know gitu. Kayak gitu. Harapannya apa Mas mungkin untuk teman-teman pekerja seni ya? Ya oke. Apa ya? Pekerja seni ya? Pekerja industri kreatif Pak. Pekerja industri kreatif. Iya. Pak Jenengan punya nggak satu harapan kalau kita lihat kita pekerja seni kreatif di Indonesia sendiri kan sangat-sangat ya betul. Cuman mereka kadang satu nggak muncul, ya kan? Balik lebih kepada balik layar. Dan tentunya juga jarang yang bisa sharing seperti ini. Nah, Pak Jenengan punya nggak sesuatu yang bisa di-sharingkan bahwa kalau bisa nanti ke depan tuh seperti ini loh. Kerja seni kreatif itu seperti ini. Ya. Kalau kita ngomong industri kreatif di Indonesia itu sebenarnya salah satu industri yang harusnya bisa jadi andalan ya Pak. Karena saya juga sering dengar dan sering baca orang Indonesia tuh lebih memilih jadi orang kreatif daripada orang pintar. Ya kan? Itulah kenapa banyak barang bajakan, banyak barang tiruan. Itu di satu sisi di satu sisi memang hal yang nggak baik ya, tapi di satu sisi itu karakter orang kita sebenarnya. Gitu. Jadi orang-orang kita tuh kreatif gitu, kreator tuh banyak gitu, dan memang benar kata Pak Fahmi tadi itu kurang banyak ruang untuk kita bertemu. Ya kan, bertemu dalam artian bertemu antar kreator, bertemu dari kreator ke demand-nya, ya, siapa orang yang pakai, kayak gitu. Nah ini yang menurut saya memang ke depan itu perlu banyak dibangun gitu. Nah salah satunya juga saya sedang mengerjakan beberapa platform gitu yang bisa menghubungkan rencananya nanti akan menghubungkan teman-teman ini sampai ini kepada demand-demandnya gitu.
Jadi sebenarnya kan ketika kita sudah membangun jembatan dan kemudian menghubungkan itu kan sesuatu akan menjadi lebih mengalir gitu. Nah ini menurut saya ini hari ini ya kita tuh sudah muncul ibaratnya apa ya tampungan-tampungannya, muncul titik-titik tampungannya gitu. Cuman tinggal perkara ngalirinnya aja Pak. Oh. Nah ini yang sering nggak ketemu. Kayak misalkan pemerintah punya agenda sendiri, teman-teman di swasta punya agenda sendiri, terus teman-teman akademisi punya agenda sendiri. Nah ini sebenarnya tinggal kita jahitin aja sih. Nah, berarti cenderung lebih berjalan sendiri-sendiri, Betul Pak. tidak terintegrasi ya. Iya. Nah, ini tantangan juga Hmm. untuk pelaku-pelaku seni kreatif. Iya. Dan tentunya dengan support pemerintah ya. Iya. Tentunya dengan support pemerintah. Karena dengan sinergi ini dan tentunya dengan kolaborasi yang bagus itu bisa mewujudkan sebuah kesinambungan ya dalam dunia kreatif. Oke, terima kasih Mas Adi W. Terima kasih Pak Wali. Ini di sela waktunya yang begitu sibuk, super sibuk, dia muda tapi sibuk kan. Hanya satu yang tidak disibukkan dia, mencari pendamping hidup. Wah. Oke, terima kasih Mas Adi W atas sharingnya. Semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman yang menonton channel Pitakon ini. Tetap simak terus, kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kreatif, inovatif, dan tentunya berpola pikir tidak primitif. Tetap terus di channel Pitakon.